Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan beribadah kembali via online di rumah masing-masing. Mari kita memulai ibadah pada hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai akan kami dari hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana kami masih dapat bersama-sama beribadah melalui online pada saat ini. Dan kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Engkau juga hadir bersama-sama kami. Engkau hadir pada saat kami berkumpul bersama-sama keluarga kami. Dan Engkau juga akan berbicara melalui ibadah pada hari ini. Sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru, sukacita dan damai, sejahtera yang daripada Engkau. Kami percayakan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seluruh jemaat GIA Pegangsaan, baik itu TPI maupun GIA yang ada di rumah saja. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya memiliki kerinduan, mungkin saat ini Anda sedang duduk dengan baik itu keluarga Anda, baik itu teman Anda, baik itu ibu, ayah, adik, atau abang. Boleh sama-sama rangkul mereka, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Beberapa minggu yang lalu ketika Pendeta Jonathan Prawira berkhotbah, ada 2 kata yang saya tangkap dari khotbah yang sangat bagus menurut saya secara pribadi. WFH. Kalau kita ngomongnya work from home, tetapi secara Kristiani kita harusnya worship from heart and word from heaven. Di mana kita memuji nama Tuhan dengan hati kita. Mungkin saat ini pada hari ini kita juga mempersiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18a mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu saat ini, mungkin penuh dengan ketakutan, kecemasan akan COVID saat ini. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk boleh mengambil sikap untuk datang kembali kepada Tuhan. Saat semuanya tiada, Tuhan tetap ada. Kita mau percaya pujian ini yang menguatkan kita. Kita mau katakan, Tuhan, Kaulah kekasih jiwa kami. Saat semuanya sudah tidak ada, Engkau ada bagi kami Tuhan. Mari kita pelajari lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku.
Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kita yakini dengan iman kita, saat semuanya tiada, Engkau ada Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku, kami punya perlindungan dalam Tuhan. Amin Tuhan. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Benar Tuhan, Kau sobat kami yang setia Tuhan. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segala dosa dan hilangkan susahku. Dengan imanmu katakan, mana ada sobat lagi. Benar Tuhan Yesus, Kaulah satu-satunya sobat kami, yang menanggung segala dosa dan hilangkan susahku. Katakan dengan imanmu, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tahu dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami siapkan hati kami untuk menerima bagian dalam ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya sapa sekali lagi, shalom. Shalom. Sekali lagi yuk, boleh ajak mama, papa,
Mungkin juga kakak, adik untuk boleh saling salam-salaman. Mungkin agak canggung tapi kita harus biasakan diri untuk bersalaman. Dimanapun Anda berada saat ini, katakan Tuhan memberkatimu. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan untuk kita. Kita boleh tetap stay at home. Kita boleh sambil beribadah karena Tuhan itu sungguh baik. Kita angkat pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Katakan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita menerima bagian yang terbaik dalam ibadah ini melalui firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mau belajar untuk percaya. Kita mau belajar bahwa WFH hari ini benar-benar word from heaven. Setiap kata-kata yang disampaikan oleh hamba Tuhan merupakan perkataan-perkataan yang disampaikan langsung kepada kita melalui hambanya. Ketika engkau penuh dengan kecemasan, ketika engkau mungkin saat ini sedang berbeban berat, percayalah, Tuhan satu-satunya yang mampu menggerakkan tangannya bagi kita. Dan tiada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya melalui doa. Mari kita berserah, hidup kita berserah pada Tuhan. Karena saat berdoa, mujizat itu nyata. Saat berdoa, pintu-pintu dibukakan, bahkan tingkap-tingkap langit juga dibukakan bagi kita semua. Kita yakini lagu pujian ini, Tuhanlah yang menggerakkan tangannya bagi kita semua. Amin Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Kita amini pujian ini, sekali lagi katakan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit. Saya rindu jemaat sekali lagi dengan imanmu. Saat dimanapun kau berada saat ini, Tuhan bekerja dan Tuhan yang menggerakkan tangannya. Gerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit. Dengan imanmu katakan, tiada yang mustahil bagi. Amin Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagi. Ini iman kami Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin Tuhan, amin. Saya serahkan kepada hamba. Kita akan melihat warta jemaat yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan rutin dapat mencatat nomor rekening gereja di layar berikut ini. Dan juga jika Bapak Ibu mau memberikan persembahan misi dapat mencatat juga rekening gereja di layar berikut ini. Dan juga di bulan ini kita akan mengadakan ibadah online peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei dan dilanjutkan doa 10 hari. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti secara online di channel multimedia GIA Pegangsaan. Ibadah hari Minggu juga diadakan secara online seperti biasa dan juga Bapak Ibu dapat mengikutinya. Dan ibadah setiap hari yaitu siraman rohani dari hari Senin sampai Jumat jam 12 siang Bapak Ibu dapat mengikuti di channel multimedia GIA Pegangsaan. Ibadah sekolah minggu atau KA juga diadakan melalui online. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya dengan membuka channel KA GIA Pegangsaan jam 9.30. Dan juga pokok-pokok doa setiap hari yang dibagikan pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk mengikuti jam-jam doa tersebut dimulai dari jam 5 dan ada jam 13 atau jam 1
dan yang terakhir yaitu jam 10 malam. Demikian untuk Warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana, di rumah Anda maupun di gereja Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara, memang dengan peristiwa corona ini menghambat kita bisa ke gereja, tapi tidak menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Maka pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Sebelumnya kita berdoa sebentar dan kita tunjukkan kepala dan kita mau berdoa.
Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini di dalam ibadah online kami mempercayai Engkau yang hadir juga dalam rumah tangga kami, terlebih Engkau juga hadir dalam hati kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan pada hari-hari seperti ini. Kami butuh kekuatan daripada firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami manusia semuanya adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang tak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Maka itu Bapa, kami butuh firman Tuhan yang terus membangun iman kami, memberikan kekuatan, memberikan peringatan, terlebih menumbuhkan iman kami semakin melekat kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sekitar kami tahu dan kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Maka itu Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Seperti tema pada hari ini adalah Roh Kudus membaharui dan menguatkan kehidupan gereja Tuhan. Kita akan membaca di dalam ayat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan murid-murid Tuhan mengiring Tuhan selama ini berharap bahwa Yesus menjadi pemimpin orang-orang Israel untuk melepaskan dari jajahan Romawi. Tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan mereka, Yesus ternyata dituduh sebagai pemberontak, padahal tidak ada satu kesalahan yang harus dilakukan oleh Tuhan, yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi karena kedengkian para ahli Taurat, maka Yesus harus dihukum. Dan para Romawi menjatuhkan hukuman yang kita sudah rayakan, yaitu hukuman salib. Bapak Ibu Saudara, hukuman salib adalah sesuatu peristiwa yang harus terjadi untuk menggenapi seperti janji Tuhan. Dia harus menyelamatkan Anda dan saya, harus menebus kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan ketika Yesus mati, pupuslah harapannya. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi orang yang panik, mereka menjadi orang yang takut. Seperti kehidupan manusia pada saat itu dengan satu ketakutan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Pada saat Yesus disalib, tidak ada seorang pun yang ada di sekitar sana, kecuali Yohanes dan banyak perempuan. Bapak Ibu, bahkan ada seorang pemuda yang disebut pemuda di dalam Injil Markus, dia lari dengan telanjang karena begitu paniknya. Tuhan tahu dalam keadaan murid-muridnya seperti ini. Tapi Tuhan sudah memberitahu sebelum dia tersalib. Dia mengatakan, aku akan memberikan roh penolong bagi kamu. Aku mintakan kepada Bapa supaya roh penolong menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, Rasul Paulus pun menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa Tuhan yang di dalam kekuatannya akan memimpin setiap jemaat yang ada, memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus hadir ke dalam kehidupan manusia yang tinggal dalam kehidupan manusia. Sering saya katakan bahwa Roh Kudus tidak berulang-ulang naik turun, tapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu datang dan pergi. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Maka itu kehidupan seorang percaya kepada Tuhan, dia akan mengetahui apa dan siapa yang ada dalam kehidupannya. Memang agama seperti saat ini bukan seperti vaksin untuk mengusir corona. Tapi agama memberikan kekuatan secara spiritual untuk Anda dan saya punya keyakinan yang luar biasa bahwa ada Tuhan di balik segala sesuatu ini yang lebih berkuasa daripada segala yang terjadi hari ini. Maka itu orang Kristen memiliki keyakinan yang lebih kuat di mana Yesus pun mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan roh penolong yang lain. Apa yang dimaksud dengan roh penolong? Roh Kudus menolong Anda dan saya untuk dilepaskan dari rasa takut yang sedang terjadi. Murid-murid Tuhan yang di dalam kepanikan dan ketakutan itu, ketika mereka sedang berkumpul di loteng atas, takut dengan orang-orang Yahudi. Takut dituduh pemberontak, takut juga mati disalibkan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini pun hampir sama dengan murid-murid Tuhan.
rasa takut itu sering menjangkiti orang percaya saat ini. Bahkan Abraham Maslow mengatakan dua hal yang paling menakutkan manusia, yaitu kematian dan kehidupan. Apa maksudnya? Kematian adalah banyak orang takut tentang kematian. Orang Kristen bukan cari mati, tapi orang Kristen nggak perlu takut kematian. Corona bisa membuat sakit, tapi kematian urusan Tuhan, bukan urusan corona. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita takut dengar berita-berita yang Anda baca setiap hari, baik dari media sosial, baik dari teman-teman yang ada. Jangan membuat Anda takut. Karena Roh Kudus memberikan Anda satu kekuatan, Roh Kudus akan memberikan Anda pertolongan di dalam kehidupan Anda. Apabila Anda diizinkan terjangkit dengan virus saat ini, bersyukurlah karena Anda bisa masuk di dalam tempat ruang isolasi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit. Anda bisa bersaksi siapa Tuhan. Ketika Anda dilahirkan, Anda disembuhkan, Anda bisa bersaksi bahwa Tuhan itulah yang empunya kehidupan ini. Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan pertolongan bagi kita, menolong untuk memberikan satu penghiburan yang kuat bagi kita. Ya, penolong di dalam ketakutan. Anda nggak perlu takut kehidupan ini apapun yang terjadi. Maka seorang bijak mengatakan, ketakutan itu muncul ketika kita melihat ke belakang. Kekhawatiran itu muncul ketika kita melihat sekelilingnya. Tapi iman itu muncul ketika Anda melihat ke atas. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melihat ke atas. Karena roh di dalam kita lebih besar dari permasalahan yang ada saat ini. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Tuhan akan memberikan roh yang menolong kita. Roh menolong kita dari ketakutan. Sehingga kita bisa mengatasi ketakutan. Bapak Ibu, ada banyak bacaan yang saya baca. Ketika manusia menjadi panik dan takut, maka imunnya akan menurun. Dan itulah paling gampang untuk diserang oleh virus ini. Bapak Ibu Saudara, bahkan dikatakan orang-orang yang berusia renta, usia tua. Seperti saya, pengkhotbah, usia yang sudah renta. Sering orang bilang bahaya dan takut, Bapak Ibu. Tetapi kita bukan sok jago, sok berani. Ya. Ikuti aturan yang ada. Kalau dikatakan harus kita berdiam diri dalam rumah, kita harus belajar berdiam diri. Karena dalam Imamat pasal 7 pun pernah terjadi. Terjadi wabah yang saat itu yang disebut, yang dikatakan wabah yang menakutkan, wabah yang menular. Maka dikatakan 7 hari nggak boleh keluar dari rumah. Bapak Ibu, kita harus mengikuti aturan yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu panik, nggak perlu takut. Jadi ketakutan kematian itu selalu melanda dalam kehidupan manusia. Bahkan kadang-kadang sangat ironis sekali. Kalau di gereja ditanya, Bapak Ibu Saudara, engkau percaya Yesus? Amin. Kalau engkau mati kemana? Masuk surga. Hari ini mati mau nggak? Nggak mau, Bapak Ibu. Karena apa? Sebetulnya mereka belum yakin kalau hari ini mati kita masuk surga. Bapak Ibu, orang Kristen diingatkan Roh Kudus memberikan Anda pertolongan. Karena Dia yang akan mendampingi kita dalam hidup ini. Satu, takut akan dilenyapkan ketika engkau percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalahku. Yang kedua, takut akan kehidupan. Bapak Ibu, berapa banyak manusia takut ketika dikatakan akan terjadi lockdown dan sebagainya. Seluruh supermarket dibabat habis. Rumah saya kebetulan dekat ada supermarket. Saya padahal waktu itu nggak ngerti dan saya tidak mau beli apa-apa, cuma mau beli yang satu urusan kecil untuk cucu saya, memberikan susu untuk cucu saya. Ketika saya masuk ke sana saya lihat gila, orang antri begitu berjubel luar biasa. Semua orang kayak histeris. Dia beli beras dihabisin, beli gula dihabisin. Dan yang paling saya membuat ketawa, sampai kondom pun dibeli habis. Kenapa? Karena mereka nggak lihat, pokoknya ada pak-pakan diambil, dimasukkan dalam keranjang. Kenapa? Karena mereka takut tentang kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan pasti Tuhan atur. Burung di udara dipelihara. Apalagi kita yang ada dalam dunia sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus memberikan kita satu yang disebut penolong. Penolong untuk kita mengantisipasi ketakutan. Ketakutan tentang kematian, ketakutan tentang kehidupan. Kita tahu, Bapak pemelihara kita, Bapak yang menuntun kita. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi kepada saudara, ketika terjadi COVID, Indonesia belum ada larangan untuk PSBB, saya berangkat bawa rombongan ke Israel, Bapak Ibu. Sebelum berangkat, itu terjadi masalah. Peserta kami ada 3 pendeta. Dan 2 orang pendeta itu sudah mulai panik dan takut. Dia bilang di sana bagaimana dan sebagaimana. Saya bilang udahlah kalau kita sudah beli tiket dan sudah bayar, berangkat aja. Karena Tuhan mungkin tidak melindungi kita.
Bapak Ibu dia bilang, kamu jangan bilang begitu. Kalau sampai di sana kena, ya enggak apa-apa. Kalau mati ya puji Tuhan masuk surga. Saya bilang begitu, mati di sana, mati di sini sama saja. Saya orangnya ceplok-ceplok aja. Nah singkat cerita Bapak Ibu, Tuhan atur tiket itu tidak dapat. Nggak dapat dari mana? Turun dari Mesir, keluarnya Yordan. Tidak dapat. Tuhan dapat kasih dari Yordan keluar Mesir. Sudah, mau apa lagi kita ambil. Singkat cerita, berangkatlah kita dengan tenang dan ya tidak ada masalah sampai kita sampai di Yordan, aman, berjalan dengan baik. Masuklah ke Israel, Yerusalem. Tiba-tiba sebelum masuk Yerusalem kita masuk Tiberias dulu karena dibalik. Tiba-tiba ada pengumuman Bethlehem dan Yeriko ditutup karena pandemi corona. Jadi tidak boleh orang masuk ke sana. Lalu apa yang terjadi? Ya kita jalan, kita nggak masuk aja. Yang penting bisa kita lihat semua. Apa yang bisa kita lihat di Yerusalem kita lihat. Singkat cerita kita berjalan sampai 2 hari di Yerusalem. Tinggal 1 hari lagi. Tiba-tiba seluruh border ditutup. Nggak bisa keluar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Panik. Orang masuk dari Mesir suruh balik. Tidak bisa masuk ke Yerusalem. Uangnya hilang semua. Lalu bagaimana? Tinggal saya dengan beberapa orang yang ada rombongan. Saya bilang kita doa. Tuhan akan kasih kita kesempatan untuk keluar. Tidak mungkin kalau bisa masuk pasti bisa keluar. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berbicara kuat dalam kehidupan setiap orang. Tuhan pasti akan buka jalan. Hari itu kita berdoa, besok diumumkan harus keluar hari ini. Tidak bisa besok lagi, hanya 1 hari diberi kesempatan. Dan itu harus lewat Mesir. Bapak Ibu Saudara, luar biasa pengaturan Tuhan. Coba kalau saya keluar Jordania, saya nggak bisa keluar karena pintu ditutup, harus balik semua dan itu harus beli tiket baru lagi. Bapak Ibu, rombongan kami berjalan dengan baik semuanya. Kenapa? Karena satu, Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Roh Kudus membangun jemaatnya, memberikan pertolongan mulai dari zaman murid mula-mula sampai hari ini. Roh Kudus tidak pernah berubah. Maka apa yang ada dalam hatimu, Roh Kudus itu selalu berbicara seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, Roh Kudus memberikan penghiburan itu apa yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu memberikan shalom Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan ketika dalam kepanikan masuk di loteng atas, Bapak Ibu secara daging dia takut. Kalau ketangkep pemimpinnya aja mati disalib Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan aku mengikut pemberontak? Semuanya pasti punya pikiran seperti itu. Karena konsep orang-orang saat itu pengikut Tuhan berharap Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja orang-orang Israel. Padahal Yesus bukan raja di dunia ini. Seperti ditanya Pilatus, benarkah engkau raja? Yes, aku raja, tapi bukan untuk di dunia ini. Tapi aku raja yang ada di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kepanikan itu Tuhan masuk. Dan apa yang terjadi? Dihembuskanlah Roh Kudus. Itu kali pertama. Kali kedua ada Thomas. Tuhan masuk kembali dan Thomas yang tidak percaya, cocokkan jarimu ke lubang paku. Apa yang terjadi? Thomas melihat lubang paku dan Thomas tidak berkata apa-apa, cuma ya Rabi, ya Tuhanku. Kenapa? Dia meyakini benar bahwa inilah Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu setelah itu dihembuskan lagi yang disebut Roh Kudus. Dan di dalam Injil Yohanes ini, Bapak Ibu kalau Anda baca selanjutnya, roh yang diberikan Tuhan tidak bisa diambil oleh dunia. Maka itu ketika Anda punya Roh Kudus, Anda tidak akan pernah panik dalam kehidupan ini. Seperti saya katakan, hamba Tuhan yang bersama dengan saya adalah hamba Tuhan yang selalu berbicara tentang Roh Kudus dan manifestasi Roh Kudus. Sampai di mana-mana dia selalu berbahasa roh. Tetapi ketika mendengar ada COVID, begitu panik luar biasa. Sampai saya bilang, Bapak ini aneh, kenapa Roh Kudus ada dalam diri Bapak, kenapa Bapak takut? Ya siapa yang tidak takut, kalau mati gimana? Bapak Ibu, Roh Kudus itu kalau ada dalam hati kita memberikan shalom. Kita nggak pernah takut, kalau hari ini kita meninggal, berarti hari inilah waktunya kita pulang. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega. Pencipta yang awal dan yang akhir adalah Tuhan. Dunia diciptakan awal oleh Tuhan, diakhiri oleh Tuhan. Kehidupan kita pun awal lahir kita dilahirkan oleh Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Dan kematian pun Tuhan yang ambil kita. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengambil hidup kita. Banyak orang beranggapan bahwa hanya COVID yang bisa ambil. No, COVID bisa memberi sakit. Tapi Tuhan yang mengambil kehidupan. Tidak bisa COVID mengambil kehidupan kita. Tidak seizin Tuhan. Selalu semuanya seizin Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita gak perlu takut dari huruf B sampai huruf D. Tuhan yang atur.
Maka itu shalom itu penting. Apa sih Pak shalom? Shalom itu bahasa sapaan. Setiap orang ketemu di Israel shalom. Apa maksudnya? Bisa ketemu shalom, bahasa sapaan. Di Indonesia pun mulai dikembangkan. Para pejabat kita kalau habis mau pidato, habis mengucapkan assalamualaikum lalu mengucapkan shalom. Setelah shalom, hum swastiastu. Lalu apalagi namo buddhaya. Itu sapaan. Tapi bukan cuma sapaan. Shalom itu juga memiliki arti yang dalam. Artinya damai sejahtera. Di dalam bahasa Yunani disebut airene. Airene, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Arab salam. Yang artinya damai sejahtera. Damai sejahtera dengan mana? Dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua dengan sesama. Maka orang yang berani mengucapkan shalom, belajar damai dengan Tuhan dan belajar damai dengan sesama. Bapak Ibu, kita belajar menjadi orang Kristen ini mengerti tentang shalom itu. Berarti shalom bukan cuma sekedar sapaan, tapi shalom juga berarti hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan sesama. Yang selanjutnya, shalom itu berarti juga kemakmuran, artinya pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan shalom itu ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu. Jadi setiap orang Yahudi berbicara shalom berarti percaya Tuhan itu memelihara. Maka lagu-lagu Israel selalu diawali dengan shalom. Shalom aleihim, ya, Yerusalem shalom, ya, Ose shalom, ya. Ada banyak kata-kata shalom yang dinyanyikan. Karena apa? Mereka berharap bukan cuma hubungan dengan Tuhan baik, tapi kemakmuran, pemeliharaan Tuhan terjadi. Yang terakhir, shalom juga berarti rasa aman. Kalau ada damai sejahtera, berarti ada rasa aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab mengatakan, damai sejahtera itu akan muncul ketika engkau hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu Anda cari di dunia tidak akan menemukan. Kebenaran hanya di dalam Yesus. Dan roh kebenaran itu pun diberikan dalam hidup kita. Yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan satu kemampuan untuk kita bisa terhibur di tengah-tengah penderitaan. Kita tetap kuat di tengah-tengah masalah. Maka dikatakan kalau kita penuh Roh Kudus, kita nggak perlu takut. Apapun yang sedang terjadi. Semuanya diizinkan Tuhan untuk proses kehidupan kita lebih sempurna. Bapak Ibu banyak orang berbicara sama saya, Pak, menurut Bapak COVID ini bagaimana? Bicara akhir zaman. Saya bilang, gua nggak tahu. Akhir zaman itu kapanpun bisa ketemu Anda. Bapak Ibu, orang akhir zaman selalu dikaitkan dengan kiamat. Bapak Ibu, kiamat itu siapapun bisa ketemu dengan kiamat. Kiamat pribadi, Bapak Ibu. Kena COVID mati, kiamat pribadi, Bapak Ibu. Kalau enggak kena COVID, Anda makan bakso nggak turun, kiamat pribadi. Kiamat pribadi selalu ketemu. Kiamat yang disebut lokal barengan. Satu pesawat jatuh mati semua. Itu kiamat yang disebut lokal. Kiamat universal, saya tidak mau mengerti tentang hal itu. Karena apa? Alkitab tidak menjelaskan secara detail. Jangan kita menganalisa mengada-ada. Tanda zaman, yes. Tanda zaman ya. Dengan adanya ini tanda zaman. Karena seperti di dalam Wahyu akan muncul satu yang dikatakan kegoncangan lebih parah lagi. Sampai dikatakan secupak gandum sedinar. Kapan? Saya nggak tahu. Ya. Tapi Alkitab mengatakan dalam Ibrani, langit pun akan dikoncangkan. Semua akan dikoncangkan. Yang bisa dikoncangkan akan dikoncangkan. Tetapi Anda dan saya punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Kenapa? Itu janji Tuhan. Maka orang Kristen ketika dipenuhi Roh Kudus memimpin kita untuk kita bisa dihiburkan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang susah. Dan Anda perlu ambil hikmah di dalam segala sesuatu. Seorang pengusaha yang disebut kaya dari Portugal, ketika meninggal, Bapak Ibu, tulisan yang saya baca dari anaknya itu sangat-sangat menyentuh. Dia katakan dia kaya, dia bisa beli apa-apa. Tapi ketika kena COVID sesak napas, udara gratis yang dia mau ambil tidak bisa. Dia harus meninggal. Kekayaan tidak ada artinya. Kekayaan tidak bisa membeli kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa membeli kehidupan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan bingung masalah sedang terjadi hari ini. Ambil hikmahnya. Dengan adanya COVID ini, bapak-bapak yang pulangnya malam sekarang ada di rumah, bersekutu dengan istrinya. Bisa setiap hari kita ketemu. Walaupun ada banyak terjadi kebosanan. Contohnya, saya dengarkan di televisi, kemarin TV One mengatakan bahwa angka kekerasan di Bandung, KDRT meningkat semenjak bapak-bapak di rumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebosanan. Ya. Orang Kristen tidak bisa begitu.
Orang Kristen tambah di rumah, tambah indah. Setiap hari ada persekutuan. Mungkin gak pernah berdoa dengan anak istri. Sekarang Anda diajar anak istri bisa berdoa bareng-bareng. Bapak Ibu, ada sesuatu yang indah di balik suatu penderitaan yang ada. Ada sesuatu yang luar biasa. Yang penting satu, singkirkan ketakutan itu. Karena Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita. Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir kita akan melihat. Roh Kudus bukan cuma memberikan pertolongan, penghiburan. Tapi Roh Kudus juga memberikan yang disebut kebenaran. Anda dan saya akan dibawa terus dalam kebenaran. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berjalan selalu melenceng ke kiri dan ke kanan. Tapi Roh Kudus akan memimpin Anda kembali kepada kebenaran. Hari Minggu ibadah, mungkin kita nggak dapat apa-apa. Tapi ada satu ayat yang mengingatkan kita. Atau mungkin dari pujian memberikan kita untuk kita balik datang kepada Tuhan. Roh Kudus memberikan kita yaitu kebenaran. Untuk mengingat kita bahwa ada penghakiman sesudah kematian. Akibatnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan yang disebut pimpinan Roh Kudus setiap hari, sifat karakter kita dibentuk. Orang Kristen akan dibentuk karakternya. Maka itu kalau karakternya tidak pernah berubah, apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Bapak Ibu, Roh Kudus akan membentuk karakter sifat kita. Karena apa? Dia membawa kepada kebenaran. Proses kebenaran, Bapak Ibu. Kalau saya bersaksi cukup panjang Bapak Ibu. Saya pertama bertobat, saya bersaksi itu tahun 80 berapa itu. Saya di Salmasi Semarang. Saya bersaksi di depan pemuda begitu banyak tentang panggilan Tuhan kepada saya. Bapak Ibu, perubahan radikal terjadi karena Roh Kudus pimpin saya. Sehingga apa yang sedang saya alami hari ini, Anda mungkin tidak lihat pada hari saya yang sebelum saya bertobat. Banyak orang melihat saya kok bisa berubah. Roh Kudus yang bisa berubah. Kehidupan manusia tidak bisa dirubah oleh apapun juga. Kecuali Roh Kudus. Karena Roh itu memberikan kebenaran. Sehingga karakter kita dirubahkan. Bahkan apalagi Bapak Ibu. Bukan cuma yang dikatakan perubahan yang radikal. Akan memberikan arahan. Arahan-arahan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Kebenaran itu yang akan memimpin kita. Karena Roh Kudus membawa kepada kebenaran. Maka Anda akan belajar terus untuk hidup lebih benar. Terlebih itu juga Roh Kudus memberikan kekuatan. Dari kebenaran yang Anda baca, dari kebenaran yang Anda dengar, Roh Kudus membuat Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya kembali lagi saksikan ketika kami rombongan di Israel dan sudah mereka sebagian panik. Pendeta dari Surabaya, 6 orang dengan keluarganya langsung pulang Bapak Ibu. Pulang karena dikatakan tidak bisa keluar, ditutup, hanya airport yang terbuka. Maka dia beli tiket sendiri dengan yang mahal, dia berangkat. Saya bilang no, waktu Tuhan, tunggu kita doa. Akhirnya besok dibuka. Mereka sudah habis uang berapa ribu untuk pulang ke Indonesia. Kami menunggu waktunya, sampai waktu Tuhan. Besok kita dibuka, kita masih bisa lewat ke Mesir. Dari Mesir sampai 2 hari di Mesir, Sinai, Mesir, Bapak Ibu Kairo. Baru pulang, hari yang ketiga saya pulang. Bahkan sempat berhenti di Dubai. Kenapa? Karena waktu Tuhan, pimpinan Tuhan itu gak pernah keliru. Kenapa? Karena kebenaran membawa kita kepada satu sukacita yang luar biasa. Nah jadi Roh Kudus itu bukan cuma memberi penghiburan, bukan cuma menolong gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan gedung, gereja Tuhan adalah kita yang terpanggil, yang dikeluarkan dari dosa. Lalu apa? Penghiburan, pertolongan. Lalu apa lagi? Dibawa kepada kebenaran. Akibatnya Anda dan saya bisa berbuah-buah roh. Buah roh itu apa Bapak Ibu? Buah roh itu adalah satu, Anda belajar untuk mengasihi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu bukan Anda mau memberikan sesuatu untuk Tuhan. Anda tidak bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang bisa Anda berikan untuk Tuhan? Coba Anda sekarang punya HP yang paling mahal. Apakah HP-nya yang mahal? No. Yang mahal itu adalah pendengaran Anda, telinga Anda. Yang dikasih gratis itu yang mahal. Bapak Ibu, coba Anda pakai HP yang mahal, telinga Anda budak, bisa nggak dengar? Bapak Ibu, jadi Anda perlu tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kasih kepada Allah karena Anda sudah merasakan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya pernah khotbahkan di gereja sini juga. Bahwa kita menghisap udara setiap hari harus bayar berapa juta. Udara yang Anda isap itu harus bayar, kalau suruh bayar itu cukup mahal. Belum ketika Anda suka senyum, suka tertawa, endorfin itu keluar membuat kekebalan tubuh Anda menjadi kuat. Bapak Ibu, itu berapa mahalnya endorfin?
Bapak Ibu, luar biasa loh Anda dan saya. Mungkin kita nggak punya apa-apa, kita nggak sekaya orang-orang yang kaya seperti itu, tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita kaya dalam segala sesuatu. Kita bisa mengasihi Tuhan, hukum yang pertama dan yang terutama. Kita mengasihi sesama, hukum yang kedua. Itu akan muncul dalam kehidupan kita yang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu, yang kedua apa? Damai sejahtera, sukacita, Bapak Ibu. Bahkan Anda bisa muncul kemurahan. Apa yang bisa engkau lakukan dalam kehidupan ini? Contohnya beberapa waktu kami dengan teman-teman membuatkan satu aksi sosial buat orang-orang yang di dalam garis kemiskinan yang susah. Kita kumpulin dana, kita beli beras, kita beli supermi, kita bagi-bagikan ke mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita mengalami sukacita yang lebih luar biasa. Kenapa kita bisa menolong sesama? Dan mereka pun merasa diperdulikan oleh orang-orang lain. Itulah anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi tema kita hari ini bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi gereja, memberikan penghiburan, bahkan Anda dan saya bisa bersaksi kepada dunia bahwa apa yang Anda rasa hari ini hanya karena kekuatan dari Tuhan. Seperti Nabi Zakaria mengatakan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh Tuhan aku bisa mampu hidup sampai hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan bagi Anda dan saya, memberikan Anda dan saya semakin melekat kepada Tuhan, singkirkan rasa takut dalam hidup Anda, karena Roh Kudus menyingkirkan ketakutan itu. Roh Kudus akan memberikan penghiburan dalam diri Anda, karena percayalah, semuanya akan berlalu. Tidak berapa lama lagi COVID akan pergi dan apa yang terjadi Bapak Ibu, semuanya akan kembali normal. Kita orang Kristen yang mungkin saat ini sedih karena kehidupan ter-PHK. Kehidupan hari ini mungkin Anda yang usaha tidak mendapat hasil yang banyak. Seperti dikatakan pemimpin seorang pengusaha Cina yang kaya, namanya Jack Ma, mengatakan hari-hari ini jangan mencari keuntungan. Hari-hari ini biarlah kita dalam kerugian. Yang penting kita sehat. Yang penting kita bisa tegak berdiri. Dan usaha kita tidak sampai ambruk. Bapak Ibu, kita belajar. Supaya kita orang percaya harus lebih dari mereka. Mungkin kita mengalami kerugian. Tuhan izinkan kerugian ini. Anda akan mendapat berkat yang lebih banyak. Mungkin Anda ter-PHK hari ini. Atau Anda dirumahkan. Percayalah, sesudah COVID ada pekerjaan yang lebih baik. Ada segala sesuatu diizinkan Tuhan. Untuk Anda dan saya semakin melihat ke atas. Bapak Ibu, ingat penderitaan atau ketakutan melihat ke belakang. Kekhawatiran melihat sekeliling kita. Tapi iman itu melihat ke atas. Kita belajar terus melihat ke atas. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari masalah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Walaupun ibadah online, kami percaya roh Tuhan ada di sini juga. Roh Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga kami percaya dengan keluarga yang kecil, kami boleh benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kami diizinkan supaya persekutuan rumah tangga kami semakin harmonis. Mungkin selama ini Tuhan, sebelum ada COVID, rumah tangga kami tidak harmonis. Hari ini Tuhan bentuk kami melalui segala sesuatu yang menakutkan menurut dunia. Memberikan kami semakin indah di dalam rumah tangga kami. Hubungan kami dengan Tuhan menjadi indah. Hubungan kami dengan sesama menjadi luar biasa. Maka itu Bapa, biarlah setiap kami menyadari di tengah-tengah kepanikan dunia, kami merasa aman. Karena roh di dalam kami akan menuntun kami, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Jika seandainya ada di antara kami saat ini sedang mengalami pandemi ini Tuhan, melanda keluarga kami atau melanda setiap kami. Tuhan izinkan untuk kami lebih mendongak ke atas. Tuhan izinkan untuk kami semakin bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami. Karena tidak mudah orang masuk ke tempat ruang isolasi. Tapi kami diizinkan untuk masuk supaya kami bisa bersaksi di sana. Maka itu Bapa, janganlah seorang pun di antara kami penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kami semakin bertambah sakit. Tapi kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka imun kami akan meningkat dan kami akan disembuhkan oleh karena Bapa di surga yang memberikan kami kekuatan. Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini dilindungi oleh Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mungkin ada yang ter-PHK hari ini tidak putus asa karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang punya perusahaan mungkin hari-hari ini mereka tidak mendapat untung, mungkin mereka mengalami kerugian. Kami percaya Tuhan izinkan untuk kami beroleh sesuatu yang lebih baik.
setelah COVID ini selesai. Dan kami percaya pemerintah sudah berusaha keras, para dokter sudah melakukan tugas yang luar biasa, lindungi mereka. Bahkan pemerintah Tuhan Kau pimpin terus kebijakan-kebijakan yang diambil supaya benar-benar menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama Pak Jokowi, para menteri, jangan ada satupun yang saling bertolak belakang. Biarlah mereka sejalan untuk memikirkan anak-anak bangsa ini yang sekarang mengalami tantangan dan penderitaan. Biarlah Tuhan semuanya cepat berlalu, bahkan orang-orang, manusia-manusia Indonesia untuk sadar di dalam peraturan yang ada supaya semuanya cepat berakhir. Bapa, berdoa khusus yang ada di garda depan. Engkau yang akan terus melindungi, jauhkan ada yang mengalami sakit penyakit. Semuanya berikan kekuatan kesehatan dari rasa letih, dari segala sesuatu meninggalkan keluarganya. Tuhan pimpin mereka satu persatu. Berdoa khusus untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan pimpin semuanya. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Segala sesuatu Tuhan singkirkan dari kehidupan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tidak ada satu yang mengalami penderitaan karena penyakit ini. Tuhan, kami berdoa khususnya Bapak untuk Bapak Gunawan. Tuhan memimpin juga di dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Sehingga Bapak, pengembalaan ini diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menguasai Bapak Gunawan. Terlebih untuk keluarganya Tuhan pimpin dan berkati. Setiap kru yang melayani hari ini, Tuhan juga memimpin dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini, biarlah Bapak dan Ibu mempersiapkan hati masing-masing untuk makan dan minum perjamuan kudus. Meskipun Bapak dan Ibu berada di rumah, tapi kita akan mengadakan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita menyanyi dalam Nafirision nomor 11, tertumpah darahnya. Seorang pun datang di dunia bagaikan Yesus Tuhanku, dengan kasih-Nya dombanya kembali ke rumah Bapa. Tertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhanku, sembah padamu. Tuhan bebaskan hidupku dan sudah tebus dosaku. Jiwaku gelisah, tiada gema, ku cari damai di dunia. Lalu ku dengar firman-Nya yang benar dan datang pada salib-Nya. Tertumpah darahnya sebab
hidupku dan sudah tebus dosaku. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa Surgawi, di depan telah tersedia perjamuan kudus, di mana kami diingatkan kembali akan tubuh Tuhan yang hancur karena dosa-dosa kami, dan darah-Mu telah mengalir dari Bukit Golgota juga untuk menebus dan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong pada kami Tuhan, pada saat kami akan makan dan minum perjamuan, supaya perjamuan yang kami makan dan minum ini menguatkan akan iman kami di dalam kami mengikut akan Tuhan. Dan biarlah perjamuan yang hendak kami makan dan minum boleh memberikan sukacita di tengah-tengah COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Sehingga melalui perjamuan kudus kami memperoleh damai sejahtera yang daripada Engkau, karena Engkau sendiri yang telah memberikan tubuh dan darah Tuhan untuk kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita akan menyanyi kor daripada lagu tadi, tertumpah darahnya sebab dosaku. Tertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankan dirinya. Ya Yesus Tuhanku, sembah padamu. Tuhan bebaskan hidupku, dan sudah tebus dosaku. Mari kita memegang akan roti. Kita diingatkan akan penderitaan Tuhan Yesus. Dia telah memecah-mecahkan roti, mengingatkan akan tubuhnya yang hancur untuk saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan saat itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat karya Tuhan di atas bukit Golgota. Engkau menderita sengsara karena Tuhan memperhatikan akan kami, karena Tuhan mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami dapat makan perjamuan kudus bersama-sama. Dan biarlah perjamuan kudus yang hendak kami makan ini menjadi pengharapan di dalam kami mengikut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita memecahkan, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan yang berisi anggur, di mana setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan di atas bukit Golgota. Dan pada saat ini kita diingatkan bahwa melalui persekutuan dengan Tuhan, maka kita dapat bersekutu bersama-sama dengan Dia. Dan setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita juga diingatkan waktu yang akan datang, di mana Dia, yaitu Yesus Kristus, akan datang untuk yang kedua kali. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
saat ini kami akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit di rumah pada saat ini. Biarlah Bapak dan Ibu memegang akan tangan kanan, menaruh kepada bagian dada masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami, pada saat ini kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini mereka meletakkan tangannya di dada mereka masing-masing. Suatu tanda bahwa mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan akan pergumulan-pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan tumpangkan kepada mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, orang yang percaya disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau juga memberikan damai sejahtera kepada kami masing-masing. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi dunia yang sedang dilanda COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk kota-kota kami. Kami berdoa untuk desa-desa kami yang pada saat ini banyak mereka yang sedang dilanda COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memakai akan para dokter, obat, dan segala upaya yang dilakukan. Engkau memberkati Tuhan, sehingga melalui apa yang dilakukan ini, menyembuhkan akan sakit penyakit yang dialami. Dan kami percaya bahwa kesembuhan terjadi oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Kami percayakan untuk mereka yang sedang berbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, Engkau akan melawat mereka satu persatu. Engkau tumpangkan tangan kepada mereka Tuhan Yesus, supaya mereka juga mengalami kesembuhan yang dari Engkau. Kami berdoa untuk para dokter, suster, para medis. Biarlah Engkau juga menjaga, melindungi mereka Tuhan, di dalam tugas pekerjaan yang diemban. Jauhkan mereka Tuhan dari serangan COVID-19 ini. Beri tubuh yang sehat di dalam menolong akan para pasien. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan menolong akan gugus tugas yang sedang bekerja. Kau juga akan menolong akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, serta gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh aparat yang mereka bekerja untuk menolong akan pasien masyarakat yang kena COVID-19 ini. Biarlah Engkau juga akan campur tangan di dalam tugas-tugas yang diemban. Engkau jaga, lindungi mereka satu persatu.
Engkau juga akan mencukupkan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan pada saat itu Tuhan. Kami percaya bahwa tepat pada waktu Tuhan, Tuhan akan menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri dalam tugas mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau akan tolong dalam tugas-tugas ini Tuhan. Engkau tetap memberikan sukacita di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Kami percayakan TNI dan Polri ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi kekhawatiran, keputusasaan karena menghadapi akan COVID-19. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau akan menjamah hati mereka, Kau jamah pikiran mereka Tuhan, supaya damai sejahtera yang daripada Tuhan melimpah di tengah-tengah kondisi yang dialami jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam bekerja, yang mungkin pada saat ini mereka menghadapi PHK atau mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Engkau akan tolong buka jalan untuk bisnis daripada jemaat-Mu yang juga menghadapi penurunan. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang akan menolong akan usahanya. Engkau berkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami percayakan akan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau sendiri. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kau jaga dan lindungi, sehingga kami tetap dapat berada dalam persekutuan dengan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dapat saat teduh di rumah masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang ikut dalam ibadah kami bersama-sama, dan biarlah kita terus berdoa supaya COVID-19 ini berlalu, dan berdoa supaya bulan Juni kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Tuhan memberkati.